Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda kali ini dan tentunya saat ini kita memang tengah ya direpotkan dengan pandemi yang tidak kunjung usai. Namun kali ini saya tidak ingin mengajak Anda untuk membahas soal pandemi karena ternyata ada hal yang luput dari perhatian kita. Permasalahan global ini bahkan disebut belasan ribu ilmuwan dunia sebagai bencana masa depan yang lebih mengerikan daripada bahaya COVID-19. Ini ada sebanyak 14.000 ilmuwan dunia yang menyebut bumi saat ini mendekati titik kritis yang sangat mengkhawatirkan. Masalah ini juga sempat dinyatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini. Bahkan orang nomor 1 negara adidaya ini sempat menyebutkan bahwa Jakarta adalah kota yang paling rentan atau berisiko tertinggi dari 414 kota di seluruh dunia. Ya, climate change atau perubahan iklim. Masalah inilah yang ditengarai sebagai penyebab tenggelamnya Jakarta dalam 10 tahun dari sekarang. Benarkah hal ini? Kita akan kupas lebih dalam masalah ini dalam Ya atau Tidak kali ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Isnu Fajar Sulistiawan, Kepala Balai Konservasi Air Tanah Badan Geologi Kementerian SDM. Selamat malam Pak Isnu. Pak Isnu boleh diaktifkan audionya. Selamat malam Pak Isnu. Selamat malam Mbak Tasya. Oke, dan juga sudah ada Dr. Fajar Lubis, peneliti geoteknologi dari LIPI. Selamat malam Pak Fajar. Selamat malam Mbak Tasya. Dan juga ada Pak Heri Andreas, Ketua Lembaga Riset Kebencanaan Ikatan Alumni ITB. Selamat malam Pak Heri. Malam Mbak. Ya, ini memang cukup fenomenal sebenarnya ya, di tengah kita sedang sibuk untuk memperhatikan bahaya dari pandemi COVID-19, ternyata ini baru-baru ini Presiden Biden mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversi. Juga ini sebenarnya ada juga NASA juga mengatakan ya bahwa Jakarta akan tenggelam. Nah ini dalam waktu 10 tahun lagi, ini boleh ditanggapi Pak Heri, silakan. Ya, jadi memang saat ini sudah tersedia teknologi ya, di mana kita dari jauh bisa melihat suatu daerah ya, akan potensi bencana gitu ya. Jadi cukup beralasan lah kalau misalnya Biden bilang seperti itu ya. Jadi ada teknologinya. Tetapi itu adalah potensi ya, kalau harus di-highlight ya. Jadi potensi itu belum tentu terjadi. Baru indikasi ke arah sananya ada. Nah, tetapi pasti kalau ada upaya-upaya yang kita lakukan, hal itu tidak akan terjadi. Nah, kemudian kalau dari model yang kita buat sebenarnya 2030 itu ya relatif masih lebih baik-baik saja ya. Kalau 2050 mungkin potensinya akan lebih besar ya. Nah iya, tapi sekali lagi baru potensi ya. Iya, sebelumnya kan memang ada juga lembaga riset yang mengatakan yang Maplecroft itu mengatakan bahwa 2050. Nah ini sekarang kenapa jadi lebih cepat nih? Betul ya. Apa yang menyebabkan kenapa akhirnya kok dikeluarkan begitu angka di tahun 2030? Ya mungkin itu kan kalau kita bicara proyeksi ya, itu ada parameter-parameter yang mempengaruhinya. Mungkin saja skenario itu mengambil skenario terburuk gitu ya, di mana upaya yang dilakukan misalnya oleh Indonesia tidak cukup bagus gitu ya, sehingga model itu akan lebih ekstrim dibuatnya. Nah itu kelihatannya wajar-wajar saja karena kan mereka di sana di Amerika tidak begitu paham sebenarnya di Indonesia sendiri atau khususnya di Jakarta sudah banyak langkah-langkah untuk mencegah potensi itu terjadi ya. Kita tahu sekarang sedang dibangun tanggul pantai, tanggul laut ya. Kemudian ada ke arah water managementnya sudah disiapkan. Nah itu tidak dimasukkan sebagai parameter. Nah kalau kita itu dimasukkan ya, sehingga skenarionya lebih moderat ya, 2050 ya. Meskipun juga 2050 saya yakini juga tidak akan tenggelam sih sebenarnya. Kalau Pak Fajar, tadi kan dikatakan memang ada belasan ribu ilmuwan yang menyatakan bahwa ini memang akan tenggelam gitu ya. Nah, ini sebenarnya suatu keniscayaan ataukah hanya komoditi kepentingan politiknya Biden saja ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Tasya. Politik ya, kalau saya dari lembaga sainsnya
bukan di bidang politik. Jadi saya akan bicara mengenai data ilmiahnya saja dulu. Jadi yang pertama adalah mengenai sebenarnya yang disorot oleh Presiden Joe Biden adalah mengenai kenaikan muka air laut ya. Jadi kenaikan muka air laut ini sebenarnya suatu siklus yang biasa ya dalam pertumbuhan bumi ini. Kalau kita sebagai geologi mengetahui bahwa ada daerah yang dahulunya daratan yang menjadi lautan dan sebaliknya ya. Jadi mungkin istilahnya adalah proses transgresi dan regresi. Jadi yang dibahas itu adalah akibat dari pemanasan global ya, ketika terjadi pencairan di kutub utara, maka terjadi kenaikan muka air laut. Nah, pertanyaannya adalah apakah kenaikan muka air laut ini terjadi di Indonesia? Ya, karena ini adalah acara ya dan tidak, jawabannya adalah ya. Jadi memang terjadi kenaikan muka air laut di Indonesia. Jadi kenaikannya adalah kalau kita lihat rata-rata dari data satelit dunia, itu adalah 3,3 mm per tahun. Ya, jadi ada kenaikan seperti itu. Jadi ketika ini dikorelasikan ya, ke dalam angka-angka yang lain, pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Nah, itu mungkin sebenarnya fokus dari pertanyaan Joe Biden adalah seperti itu. Dan Jakarta, karena dia adalah kota pesisir yang akan terdampak oleh kenaikan muka air laut ini, apakah dia perlu memindahkan ibu kotanya Indonesia? Ya, karena kenaikan muka air laut ini apakah bisa pengaruh? Selain itu juga Jakarta punya masalah dengan land subsidence. Ini yang mungkin membuat Jakarta menjadi peringkat pertama karena dia kompleks ya, tidak hanya karena muka air laut, tapi dia juga punya masalah dengan land subsidence yang sampai saat ini masih berlangsung. Jadi kita harus melihatnya dari konteks seperti itu, Batasya. Ya, jadi kalau kita bicara kenaikan muka air lautnya yang 3,3 mm per tahun, ya ini mungkin sudah dikonfirmasi ya oleh ahli-ahli kita dibuat model ya. Jadi seberapa jauh sebenarnya ini akan bisa menggenangi daerah pesisir yang ada di Indonesia, khususnya kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, ya, yang ada di tepi pantai ya, Surabaya, mungkin kita lihat, ya, kemudian juga di luar Jawa juga kita harus concern. Jadi saya minta untuk kita tetap objektif ya melihatnya bahwa pernyataan Biden adalah mengenai kenaikan muka air laut ya, satu, kemudian yang kedua karena Jakarta selain punya masalah kenaikan air laut karena dia terletak di pesisir, dia juga punya masalah dengan amblesan subsidence. Sehingga pertanyaannya apakah ini perlu dipindahkan atau tidak ibu kotanya. Jadi dua pertanyaan itu sebenarnya yang dilontarkan oleh Presiden Joe Biden. Dan memang saya kira kita di forum yang tepat hari ini untuk diskusi apa jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Presiden Amerika Serikat tersebut. Baik, kita fokus di yang pertama dulu begitu ya. Nah ini kan sebenarnya yang menjadi kota pesisir ini tidak hanya Jakarta saja, tetapi juga banyak kota-kota lainnya di seluruh dunia. Tetapi memang yang di Indonesia ini ada yang paling banyak ini dari Indonesia dan juga di India. Nah ini sebenarnya apa yang mendasari pernyataan bahwa kota-kota ini akan tenggelam dalam 10 tahun lagi dengan resiko yang tertinggi? Ya, masih untuk saya pertanyaannya Batasya? Iya, silakan Pak Fajar. Ya, karena saya kira ini narasumber yang lain ini ahli-ahli semua ya. Saya juga menyapa nih Pak Isnu ya, Dr. Heri ya. Jadi mereka bisa saling melengkapi ya, kita diskusi di sini. Iya, silakan. Jadi betul, kita pasti akan selalu disorot oleh dunia karena kita adalah salah satu negara dengan garis pantai yang terpanjang di dunia. Jadi ketika ini adalah masalah kenaikan muka air laut, pasti sorotan pertama adalah Indonesia, India ya, daerah-daerah yang punya garis pantai panjang ya. Rusia atau di Alaska misalnya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita disorot di sini. Itu mungkin penjelasan saya seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana faktor-faktor penyebab apa saja yang membuat pernyataan dari Biden ini mengemuka, kemudian juga dampak-dampaknya apa saja nanti di segmen berikutnya, karena kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami ya, atau tidak akan kembali usai jeda berikut. Ya, pemirsa, laporan dari Lembaga Riset Terkemuka Verisk Maplecroft menyatakan bahwa Jakarta adalah kota paling beresiko dari 414 kota yang dipantau. Nah, ini kombinasi polusi, penurunan pasokan air bersih, udara panas, bencana alam, resiko terhadap perubahan iklim membuat Jakarta ini berada dalam resiko yang paling tinggi. Dan kemudian juga nanti akan berdampak terhadap macam-macam ini, ada warganya, terhadap asetnya, operasional bisnis, dan lain sebagainya. Nah, ini apa yang membuat kenapa akhirnya kok Jakarta yang paling beresiko begitu? Silakan Pak Fajar diteruskan. Baik, terima kasih. Jadi kenapa Jakarta paling beresiko? Ya itu tadi, karena kalau kita bicara tadi mengenai perendaman ya, inundasi, mungkin kalau dalam bahasa awam sekarang sering diterjemahkan sebagai tenggelam ya. Jadi
sebenarnya tidak terlalu tenggelam ya kalau misalnya kita bicara seperti itu, karena nanti ketinggian airnya akan berbeda-beda kalau memang skenario itu diprediksikan terjadi. Tapi ya kenapa Jakarta yang paling disorot, karena memang dia punya masalah dengan subsidence-nya juga ya, jadi amblesannya dia punya di situ masalahnya. Jadi mungkin bisa lihat bahwa data-data di dalam stasiun pengamatan yang ada di Jakarta, di stasiun Tanjung Priok, menunjukkan kenaikan muka air laut yang lebih tinggi daripada kenaikan muka air laut rata-rata di dunia ya. Jadi angkanya mungkin sekitar 9 sampai 15 mm per tahun, dengan dunia ini adalah 3,3 ya. Kita bisa lihat angka-angka ini bisa dikonfirmasi. Jadi ini melihat bahwa ada 2 kali lipat ya perbedaan kenaikan muka air laut di Jakarta dengan kenaikan air laut global. Pertanyaannya, apakah ini adalah murni hanya kenaikan air laut atau sebenarnya ada faktor lain seperti amblesan ini? Ya, mungkin Pak Isnu mau menambahkan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Fajar, bahwa memang untuk Jakarta ini relatif khusus kondisi geologinya. Jadi secara geologi kondisi Jakarta ini memang relatif berbeda dengan tempat lain di Indonesia juga, bahkan ya Pak Fajar ya. Jadi ketebalan sedimen di Jakarta ini cukup tebal, kemudian juga di sana ada kondisi stratigrafi di mana memang ada beberapa lapisan-lapisan yang mengindikasikan, tadi disampaikan Pak Fajar, adanya proses fluktuasi muka air laut, di mana kadang muka air laut naik dan turun, dan terjadi regresi, transgresi, dan kemudian kondisi lingkungan laut itu berubah dari tadinya marine menjadi darat ataupun darat menjadi marine, dan itu terekam di dalam data geologi yang kita kumpulkan di sini dan kemudian kita analisa. Dan memang kondisi ini sudah berlangsung puluhan bahkan jutaan tahun yang lalu, sehingga kondisi ini sudah tentu menjadi perhatian bersama, dan tentu pernyataan Presiden Joe Biden tidak main-main bahwa itu sudah didasarkan oleh analisa yang cukup akurat dari beberapa metode tentunya, dan tadi sampaikan Pak Heri juga, tentu metode remote sensing yang sekarang berkembang bisa digunakan untuk melakukan analisa, kemudian juga didukung dengan data-data. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa memang kejadian ini terjadi secara global di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, walaupun Jakarta menjadi salah satunya, tapi memang kita patut menjadikan ini sebagai suatu awareness, sebagai suatu pembelajaran mungkin untuk ke depan kita bersikap lebih arif terhadap kondisi yang seperti ini. Dan siklus ini berlangsung memang secara siklus, secara periodik beberapa waktu terjadi, dan memang dalam skala waktu yang cukup lama. Jadi ini mungkin sudah waktunya kita mengangkat kembali isu ini untuk bisa lebih meningkatkan awareness kita. Itu Mbak Tasya. Iya, karena berbicara mengenai masalah ini, sebenarnya masalah ini kan sudah sempat mengemuka beberapa tahun yang lalu, bahkan Pak Heri pada tahun 97 sempat tuh beberapa artikel menyatakan Pak Heri sebagai narasumbernya juga sudah mengangkat hal ini. Nah, ini apa yang menyebabkan sekarang ini mencuat lagi? Apakah memang urgensinya yang semakin tinggi atau kenapa? Ya, mungkin bertepatan dengan isu climate change ya kelihatannya, karena Biden kan memang concern terhadap isu tersebut ya. Nah, jadi datangnya betul sebenarnya seperti tadi Om Fajar bilang ya, bahwa sebenarnya yang dikupasnya itu sea level rise yang hanya 3,3 mm per tahun ya. Untuk rata-rata di Indonesia sebenarnya 6 mm per tahun kalau berdasarkan satelit altimetri. Nah, jadi momennya itu sebenarnya dari climate change. Nah, tetapi ada tambahannya, mungkin NASA juga paham ya, bahwa kenapa Jakarta dibilang yang beresiko, karena itu tadi penurunan tanahnya itu cukup luar biasa, sempat menjadi salah satu yang tercepat di dunia ya. Tetapi sekarang sebenarnya ada sedikit kabar baik, sudah melambat kalau di Jakarta, bahkan yang cepatnya sekarang ke Pekalongan, Semarang, dan Demak ya. Jadi kalau dilihat bahwa penurunan tanahnya cukup besar, pesisir itu sudah landai ya, sudah memang tidak terlalu tinggi dari laut. Nah, kalau tanahnya turun terus ada sea level rise ya, itulah yang menjadi kesimpulan ya, bahwa memang Jakarta paling beresiko ya untuk tenggelam ya. Tapi sekali lagi ya potensi lah.
saya tidak mau menakut-nakutin lah ya. Tapi kalau dibilang potensi juga ini ada lembaga penelitian Delta Res yang berbasis di Belanda, ini dia menggunakan model elevasi global menggunakan data light detection and ranging itu mereka mengatakan bahwa luas wilayah Indonesia dengan ketinggian di bawah 2 meter di atas permukaan laut yang terdeteksi oleh LiDAR ini nyatanya 14 kali lipat lebih besar dari yang diperkirakan. Silakan komentarnya Pak Isnu. Ya, jadi beberapa metode yang tadi saya sampaikan untuk menganalisa besaran subsidence yang terjadi itu ada beberapa metode, salah satunya dengan metode LiDAR tadi yang dilakukan oleh Delta Res, dan itu nanti digabungkan dengan beberapa skenario tadi ya, jadi skenario-skenario yang dibuat dengan parameter-parameter tertentu yang dimasukkan gitu. Jadi kemudian nanti diperolehlah angka berapa tahun dia akan kemungkinan tadi sampaikan tenggelam ya, sebenarnya bukan tenggelam tapi ada beberapa bagian yang tergenang ya di sana. Nah di sini tampak bahwa metode-metode untuk memperhitungkan tingkat subsidence ini memang berkembang terus ya, selalu berkembang, dan seperti Pak Heri sudah mempelajari dari awal dari tahun 90-an, mungkin juga metodenya terus kembangkan terus sehingga bisa diketahui sampai sekarang. Nah, banyak juga beberapa peneliti yang melakukan penelitian juga terkait dengan subsidi ini di beberapa lokasi, termasuk tadi disampaikan di pantai utara, sepanjang pantai utara Jawa misalnya ya, itu sudah dilakukan juga. Nah, ini tentu kita juga memperkirakan beberapa parameter yang mungkin bisa menjadi bagian dari perhitungan ini. Demikian, Mbak. Iya, ini juga kemudian ada dipaparkan oleh NASA bahwa penyedotan air tanah secara masif ini mengakibatkan 40% permukaan air tanah di Jakarta ini berada di bawah permukaan laut. Apakah benar demikian, Pak Fajar? Mungkin untuk data resmi ini dari Badan Geologi, Pak Isnu yang bisa lebih detail menjelaskan ya. Jadi seperti itu. Jadi pengambilan air tanah. Jadi kalau kita bicara mengenai land subsidence itu tidak bisa hanya masalah air tanah kalau untuk kasus di Indonesia. Jadi mungkin seperti itu yang pertama harus kita pahami bersama, karena batuan di Indonesia itu terbentuk dari endapan yang masih sangat baru. Ya, dia adalah produk dari endapan sungai dan endapan laut yang ada di sini. Jadi kita kalau dalam bahasa geologi menyebutnya sebagai endapan kuarter. Nah, endapan yang masih baru ini belum mengalami kompaksi. Ya, ini berbeda kalau kita memahami dengan terjadinya amblesan di daerah-daerah yang batuannya sudah stabil, ya sudah tidak terjadi lagi kompaksi. Ini biasanya di daerah-daerah benua, ya benua yang batuannya umurnya relatif lebih tua, ya sudah mengalami kompaksi dengan sempurna sehingga tidak terjadi lagi. Tapi kalau kita bicara Indonesia, ini endapannya masih sangat lepas-lepas ya. Mungkin bisa langsung dilihat di kondisi lapangan dahulu. Nah ini yang kita sebut sebagai kompaksi alamiah. Jadi ada faktor mengenai kompaksi alamiah di sini. Kemudian yang kedua adalah betul faktor penurunannya muka air tanah juga akan men-trigger ya terjadinya amblesan. Tapi untuk Indonesia juga yang ketiga dan keempat adalah 4 faktor. Yang ketiga adalah faktor dari pembebanan bangunan, ya aktivitas manusia ya kita sebut sebagai antropogenik. Ini harus dihitung juga. Dan yang keempat, Indonesia adalah daerah yang tektoniknya aktif. Ya, jadi meskipun nanti angkanya sudah coba dihitung oleh beberapa peneliti ya, saya kira itu bisa tidak terlalu signifikan atau bagaimana, tapi penelitian ini masih jalan terus. Jadi 4 faktor ini Mbak Tasya yang harus kita lihat ketika bicara mengenai amblesan di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya tadi ada laporan report bahwa dia berapa kali lipat lebih cepat kompaksinya, ya mungkin itu karena memang tidak hanya faktor dari air tanahnya saja, tapi faktor dari batuannya sendiri yang belum mengalami kompaksi ya. Kompaksi ini artinya menjadi pembebanan belum jadi solid seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu dulu, Mbak. Iya, berbicara mengenai batuan yang lebih solid, kemudian juga diperparah dengan adanya pembangunan. Tapi kalau kita ingat ini di bagian utara Jakarta justru saat ini sedang dilakukan pembangunan untuk reklamasi Jakarta. Nah ini bukannya akan memperparah, bagaimana dampaknya atau kontribusinya terhadap kondisi tenggelamnya Jakarta ini, Pak Heri? Ya, jadi ya alhamdulillah kita punya data-data cukup banyak ya. Jadi kita bisa berbicara dengan data ya. Nah tadi ya mengomentari bahwa 40% wilayah Jakarta di bawah laut. Nah, itu sebenarnya tidak tepat ya. 40% itu datang dari hitungannya di Deko sekitar 30-an tahun yang lalu. Patut dimaklumi bahwa teknologi pada saat itu belum akurat ya.
Kalau data dari LiDAR, tadi data yang akurat, itu hanya 14% wilayah pesisir Jakarta ya, atau Jakarta secara keseluruhan itu di bawah laut saat ini. 14% saja sebenarnya ya. Tetapi ya lumayan ya, bicara 14% juga. Nah kemudian kita berbicara reklamasi ya. Nah kebetulan kita mau rilis ya hasil penelitian kita melakukan studi reklamasi di Pulau D ya, Gulf Island di situ ya. Nah saat ini sebenarnya nilai penurunan tanahnya itu masih kecil, hanya sisa dari kompaksi, karena memang itu kompaksi engineering dan beban dari si urugan reklamasi terhadap tanah lunak. Dan nilainya itu 2 cm per tahun, ada yang 3 cm per tahun. Nah ini artinya apa? Sebenarnya saat ini kita belum bisa menyimpulkan bahwa reklamasi menyebabkan tanah turun di Jakarta, karena data tidak menunjukkan hal tersebut. Sebaliknya, bahwa penurunan yang terjadi di pesisir Jakarta itu tidak menerus ke laut, itu dari data ukuran bisa kelihatan. Nah, tetapi kalau ke depannya ya, dengan tadi Mas Fajar bilang, Om Fajar, ketika ada beban infrastruktur di situ, ada eksploitasi air tanah, ya mungkin saja nanti reklamasi turut mempengaruhi pesisir Jakarta turun, kemudian jadi beresiko ya terkena banjirop ya. Tetapi untuk saat ini data-data menunjukkan belum ya Mbak ya, masih baik-baik saja. Iya, jadi artinya kalau mau direklamasi mungkin masih belum berpengaruh, tetapi nggak boleh ditambahin bangunan gitu ya? Ya nantinya ya kalau bangunan sih boleh-boleh saja ya, karena kan nanti ada engineeringnya ya, proses engineeringnya. Tetapi yang paling penting ya jangan nyedot air sebenarnya itu ya. Kalau misalnya reklamasi dibangun dan nanti mengeksploitasi air tanah, meskipun nanti ya kontribusinya masih kita bisa diskusikan lebih lanjut ya, bahwa ada yang bilang 60%, ada yang bilang 40%, ada yang bilang 50%, tetapi ada kontribusinya. Nah setidaknya kalau reklamasi dibangun dan tidak mengambil air tanah, yaitu akan mengurangi risiko. Nah, saya sudah wanti-wanti ke teman-teman di yang pengembang reklamasi, ya sudah silakan, tetapi jangan ngambil air tanah ya. Jangan sampai pekerjaan Mas Isnu ini nambah gitu ya, ngurusin reklamasi. Iya, nanti alternatif seperti apa kalau tidak mengambil air tanah, lalu apa yang harus dilakukan, alternatifnya nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami ya, atau tidak akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Ya atau Tidak. Tadi Pak Heri sempat menyatakan bahwa sebenarnya reklamasi yang dilakukan di utara Jakarta ini sebenarnya tidak terlalu memberikan pengaruh atau kontribusi yang cukup signifikan terhadap percepatan tenggelamnya Jakarta, asalkan tentunya diperkirakan begitu ya, atau dicegah supaya tidak terlalu mengambil air tanah gitu. Banyak-banyak. Nah ini Pak Isnu, ini apa alternatifnya kalau tidak melakukan hal tersebut? Iya, jadi alternatif, jadi kalau untuk menanggulangi supaya kita bisa meminimalisir adanya subsiden, terutama di wilayah pantai utara Jakarta ini, termasuk di wilayah reklamasi, mungkin tadi disampaikan Pak Heri juga, bahwa kita harus memanage betul penggunaan air baku di sini, sumber-sumbernya. Nah kebetulan memang kebijakan kita secara nasional, kita mengedepankan untuk pemanfaatan air permukaan. Kemudian nanti setelah pemanfaatan air permukaan tidak dimungkinkan, baru kita menggunakan air tanah. Nah ini tentu menjadi bahan pertimbangan di dalam menyusun perencanaan untuk pengembangan kawasan ini di masa berikutnya, seharusnya begitu. Kemudian juga dalam hal tadi membangun bangunan juga sudah diperhitungkan kebutuhan-kebutuhan dari air baku yang diperlukan untuk semua proses yang ada di atasnya dari awal. Nah itu tentunya juga menjadi satu alternatif pemecahan supaya nantinya apabila sudah berlangsung proses kegiatan yang ada di atasnya itu tidak menemui kesulitan. Nah sebenarnya untuk pemanfaatan air tanah sendiri, untuk di wilayah cekungan air tanah Jakarta, itu kita sudah mencoba untuk melakukan mitigasi dari awal dengan melakukan pengaturan pemanfaatan pengusahaan air tanah.
Nah, di cekungan air tanah Jakarta sendiri yang meliputi wilayah DKI Jakarta, kemudian juga sebagian Kabupaten Bekasi, kemudian juga Depok dan juga di Tangerang. Jadi DKI Jakarta dan sekitarnya di peta zona konservasi air tanah yang kita susun. Jadi peta zonasi konservasi air tanah itu memiliki beberapa zona, salah satunya zona rusak, kemudian zona kritis, zona rawan, dan zona aman. Nah, di wilayah utara Jakarta ini ada beberapa bagian, hampir 25% dari Jakarta yang merupakan zona rusak. Dan di zona rusak itu kita tidak merekomendasikan untuk pengusahaan air tanah. Jadi untuk pengusahaan air tanah yang baru itu tidak kita rekomendasikan. Jadi istilahnya sudah dihentikan di sana. Nah, kemudian untuk yang sudah ada existing secara bertahap setiap 2 tahun direkomendasikan untuk dikurangi 50%, sehingga nanti setelah berangsur akan berkurang, termasuk nanti untuk beberapa wilayah yang memang saat ini menggunakan air tanah. Tentunya di situ ada pengaturan-pengaturan yang sudah berlangsung, sehingga mungkin lambat laun ini akan menjadi alternatif untuk pengurangan penggunaan air tanah yang ada di daerah-daerah yang sudah rusak. Itu Mbak Tasya. Iya, karena sebenarnya masalah reklamasi Jakarta ini kan sempat menjadi polemik begitu ya, di mana dikatakan bahwa pembangunan terpadu pesisir Jakarta ini sebenarnya adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi kota dari banjir dan mendorong pembangunan ekonomi begitu. Tetapi tentunya harus ada catatan-catatan tersebut begitu ya Pak Isnu. Nah Pak Isnu, untuk koordinasinya terhadap pihak-pihak lain ini seperti apa? Mungkin saya ke Pak Fajar. Kalau Pak Fajar melihatnya seperti apa saat ini? Bagaimana sinergi dari berbagai pihak atau stakeholder yang berkepentingan supaya ini bisa, informasi ini bisa didistribusikan dengan baik sehingga bisa diimplementasikan agar masyarakat juga tidak terdampak. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Jadi saya kasih note untuk reklamasi ya. Jadi ini adalah salah satu pencapaian teknologi yang luar biasa ya, dan banyak dari orang tenaga ahli kita, orang Indonesia yang sudah bisa melakukan reklamasi. Jadi bagus sekali ya tadi bahwa sudah ini, tapi memang perlu banyak sekali catatan-catatan ya dalam mengamati reklamasi ini, karena bagaimanapun juga kita merubah rona alam ya, dan itu akan tetap ya permanen di situ. Jadi kita harus hati-hati dan melihat apa saja dampak yang akan terjadi. Jadi bukan hanya pada saat perencanaan, pembangunan, tapi kemudian setelah itu juga apa yang akan terjadi. Jadi kalau bicara reklamasi, mungkin belajar yang paling baik itu dari Jepang ya. Jadi Jepang itu punya kota Tokyo, ibu kotanya juga sama mengalami subsidence ya pada masanya, meskipun sekarang sudah tidak terjadi lagi, sudah relatif stabil. Tapi Jepang juga membuat reklamasi Pulau Odaiba. Ya, malah waktu itu timbunan reklamasinya itu dibuat dari sampah warga Jepang sendiri, ya, dikombusting kemudian dijadikan bahan dasar dari pulau itu. Ya, dan sampai sekarang Odaiba menjadi salah satu atraktif yang baik ya, daerah wisata, dan kita harus bisa belajar juga bahwa kalau misalnya Jepang bisa, mungkin kalau memang Indonesia memutuskan Jakarta perlu reklamasi ya, ini harus diperhatikan syarat seperti itu. Salah satunya betul tadi, jadi jangan sampai menggunakan air tanah di sana ya. Jadi kita sebenarnya Jakarta harusnya sudah berhenti menggunakan air tanah karena memang sampai dia bisa recovery lagi, saya nggak tahu nanti catatannya ya, nanti bisa dilihat oleh Pak Isnu, tapi memang kita sebaiknya menghindari penggunaan air tanah. Jadi bagaimana solusinya? Itu adalah seharusnya yang paling sederhana, karena ini adalah ibu kota negara, harusnya air perpipaan sudah bisa menutup semua daerah Jakarta. Ya, jadi air perpipaan sudah harus bicara bagaimana supaya masyarakat tidak perlu menggali sumur, ya, tidak perlu mengambil air tanah dengan menggunakan pompa yang perlu listrik tiap harinya, Mbak Tasya ya. Yeah. Jadi mereka cukup dengan menggunakan air pipa dengan harga tentu saja yang bisa lebih murah daripada mereka mengambil air tanah. Itu yang sebenarnya kita harus upayakan di sini. Jadi bagaimana kita bisa menyediakan air baku yang baik untuk Jakarta. Jadi air baku ini pun ada 2 jenis. Jadi yang pertama adalah air minum. Ini air yang bisa langsung diminum oleh warga Jakarta. Tentu saja yang kedua adalah air baku saja. Jadi air yang bisa dipakai untuk mandi, mencuci, atau kebutuhan industri yang ada di Jakarta. Dan ini harusnya harga yang berbeda, Mbak. Itu mungkin yang selalu saya kampanyekan, bahwa untuk masalah kota-kota di Indonesia, itu jangan lagi menggunakan air tanah secara pribadi-pribadi. Lebih baik mulai mengembangkan saluran perpipaannya. Itu dari saya solusinya, saya kira kalau itu bisa dilaksanakan, ya tidak ada lagi pengambilan air tanah baik legal maupun ilegal. Kalau dari yang Pak Fajar tahu, sampai saat ini pemerintah kemajuannya untuk penyediaan air baku dengan untuk melancarkan ataupun memperbaiki perpipaan ini bagaimana? Ya, ini kan sekarang tuh yang selalu disorot adalah tingkat kebocoran. Jadi
sepertinya dibicarakan bahwa ada kebocoran. Ini kan sebenarnya bisa diperbaiki ya dengan teknologi yang ada sekarang, harusnya sudah ada ya, dan kemudian juga saya kira ini lebih banyak di sistem manajemen perpipaannya, karena kalau air bakunya Jakarta dibicarakan misalnya tidak cukup, seharusnya sekarang sudah bicara teknologi yang lebih advance ya. Jadi tidak hanya mengandalkan sumber air dari air permukaan, tapi air hujan dan air recycle, Mbak. Sekarang kita kan sudah bisa menggunakan air recycle. Jadi banyak negara lain ya sudah menggunakan air recycle untuk kebutuhan kotanya. Karena memang secara air baku yang air permukaan sudah tidak cukup. Tapi ya itu tadi bahwa air recycle kita gunakan untuk bukan air minumnya. Ya, jadi harus sudah mulai dibagi dua. Jadi saya kira Jakarta mudah-mudahan menonton acara ini, mulailah kita leading ya, bahwa kita tuh bisa sebenarnya smart water management system. Ya, kita coba manajemen yang baik. Cuman ini kuncinya adalah di manajemennya. Jadi seperti itu Mbak Tasya. Baik, tadi Pak Fajar juga mengatakan bahwa adanya aktivitas seismik atau tektonik yang perlu diperhatikan. Nanti kita akan bahas ini di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami ya, atau tidak, akan kembali sesaat lagi. Kembali di atau tidak. Nah, ini tadi Pak Fajar mengatakan bahwa masih ada yang perlu kita perhatikan, ya, ini adanya aktivitas seismik atau tektonik aktif yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu juga sempat ada isu mengenai megatrust begitu. Ini yang juga akan bisa meresikokan kita tenggelam begitu ya. Nah, ini Pak Heri, sebenarnya seberapa penting sih kita harus waspada mengenai adanya megatrust ini, dan apakah memang ini berpengaruh terhadap isu Jakarta akan tenggelam di tahun 2030 ini? Ya, jadi salah satu faktor penyebab penurunan tanah ada yang namanya tectonic subsidence ya. Jadi ada faktor tektonik. Nah, itu harus kita ketahui supaya nanti tadi porsi-porsi dari penyebab penurunan tanahnya bisa tahu. Nah, dari hasil penelitian kita tentang tectonic subsidence, sebenarnya kita sudah buat untuk tectonic subsidence Pulau Jawa ya. Sebentar lagi untuk tectonic subsidence Pulau Sumatera. Nah, itu memang kita temukan ya dari data geometrik itu milimeter per tahun ya, jadi mirip-mirip dengan sea level rise ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi tectonic subsidence, karena ada efek dari megatrust di selatan Jawa ya. Nah, dari situ bahkan sebenarnya yang tadinya awalnya kita ingin melihat tectonic subsidence yang urusannya ke arah tenggelamnya Jakarta, tetapi kita menemukan terjadinya uplift sebenarnya di selatan Jawa Barat. Di Pelabuhan Ratu sampai ujung kulon itu malah naik secara tektonik ya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi catatan bahwa akumulasi energi di megatrust selatan Jawa Barat ya, Selat Sunda ini sedang besar ya. Dan memang kan ada earthquake cycle ya, ada siklusnya ya. Dan segmen dari selatan Jawa yang belum terpecahkan itu ya, yang belum merilis energinya itu selatan Selat Sunda ya, Pelabuhan Ratu, dan nanti selatan Parangtritis. Nah, di sini ada juga ininya ya, profesor-profesornya, dan mereka sudah konfirmasi bahwa energinya ada, besarannya kira-kira juga ada ya, sampai 8,7 magnitude ya, bahkan sampai 9. Tetapi kapannya kita tidak tahu. Hanya saja waktunya yang masih belum bisa dipastikan. Betul. Nah, ini kalau tidak salah kan Pak Heri sempat juga mengeluarkan adanya solusi dengan melakukan atau pembangunan giant sea wall begitu ya, untuk juga mengatasi banjir. Nah, ini seberapa bagaimana kontribusinya terhadap pencegahan ataupun antisipasi kita terhadap tenggelamnya Jakarta ini? Ya, sebenarnya ramuannya itu sudah ada ya, bagaimana kita mencegah sesuatu pesisir tenggelam, contohnya Jakarta tenggelam. Success story-nya sudah ada di Tokyo, di Shanghai ya. Itu mereka menggunakan ramuan pertama tanggul, bangun tanggul. Itu memang hal pertama yang dilakukan. Setelah itu nyari air baku tadi untuk substitusi air tanah ya. Setelah ada, lakukan substitusi air tanah. Nah, itu tuh ramuan baku ya. Sehingga Tokyo itu 10 tahun ya sampai 15 tahun, akhirnya sekarang tadi Mas Fajar bilang juga sekarang tidak terjadi land subsidence yang signifikan ya di Tokyo. Nah, jadi ramuan itu tinggal di copy paste aja di negara kita. Nah, kemudian program tanggul pantai yang sudah dilakukan itu sebenarnya sudah ada manfaatnya. Jadi kalau itu sudah ada ininya ya, ada pembuktiannya.
2007 itu kan banjir rob yang luar biasa di Muara Baru, Pluit, Ancol gitu ya. Bahkan sampai Gunung Sahari. Seandainya kalau tidak ditanggul pada waktu 2007 itu ya, kan 2008 ditanggul. Nah, saat ini itu ya Gunung Sahari, Ancol, Pluit ya sebagiannya itu sudah menjadi laut. Itu sudah bisa dipastikan. Tetapi sekarang kok enggak, tetap kering karena sudah ditanggul. Jadi manfaat tanggul itu sudah jelas. Nah, tetapi jangan sampai berhenti di tanggul karena tanggul ikut turun. Jakarta sudah 3 kali, 4 kali menaikkan tanggul. Mau sampai berapa kali gitu ya, 10 kali naikin tanggul. Nanti kan cost-nya malah lebih mahal ya. Nah, jadi kalau merujuk ke ramuannya yang ada di Tokyo, di Shanghai, dan di beberapa kota di dunia ya, tadi seperti Mas Isnu bilang, siapkanlah substitusi air tanah gitu ya. Kemudian nanti mudah-mudahan di Jakarta tidak ada lagi yang mengambil air tanah seperti harapannya Om Fajar gitu ya. Tapi kita sedang ke arah ke sana ya. Sekarang DKI kan sedang mencari, pipanisasi sedang dilakukan ya. Butuh sedikit waktu, tetapi kita akan mewujudkan hal tersebut lah. Jadi sekali lagi ya, saya tidak yakin bakal tenggelam, tapi potensi itu ada, yes. Seperti itu Mbak. Ya, intinya adalah kita harus mengantisipasi. Nah, kemudian dengan giant sea wall yang Anda pernah kemukakan ini sebenarnya sebesar apa, setinggi apa sehingga bisa mencegah hal ini? Ya, tentunya kalau tanggul pantai kan sempat didesain itu 10 tahun ya. Dan terbukti ya 10 tahun ini harus ditinggikan. Kalau kita bikin giant sea wall di mana tanggulnya lebih ke arah laut, nah itu sebenarnya bisa aman sampai 50 tahun ke depan ya. Kalau uangnya ada ya. Nah, sebenarnya kan urusannya itu ada tidak anggaran ya. Kemudian prioritas anggarannya urgennya seperti apa? Apakah ada kepentingan yang lain ya? Ya. Nah, sehingga sekarang sedikit gonjang-ganjing kan ke situ ya. Kemudian ada sedikit politisasi ya. Itu tidak bisa didinai ya bahwa ada unsur politik masuk ke situ ya. Padahal sebenarnya giant sea wall itu baik-baik saja kalau memang kita mampu ada duitnya ya. Tapi kalau duitnya untuk keperluan yang lain dulu ya sudah gitu ya. Nah, first thing first lah. Itu saja sih sebenarnya. Kemudian ya kalau bisa ya politisasinya dikurangi gitu ya. Baik, Itu sih sebenarnya. Iya, Pak Isnu, sebenarnya untuk pembangunan giant sea wall sebagai salah satu solusi dari antisipasi kita, begitu apakah memang dalam misalnya memang nanti akhirnya jadi dibangun giant sea wall ini, apakah cukup berdampak atau ngaruh nggak sih begitu dengan kecepatan dari penurunan tanah ataupun kenaikan air laut? Ya, pastinya berpengaruh karena memang tadi disampaikan bahwa memang selain climate change ini juga penurunan muka tanah ini mempunyai pengaruh di dalam proses tenggelamnya Jakarta ini ya, artinya proses genangan yang terjadi. Nah, di sini artinya pembangunan giant sea wall jelas merupakan salah satu upaya untuk mitigasi. Tadi sudah ditekankan juga oleh Pak Heri. Nah, yang lain adalah kita juga melakukan pengurangan penggunaan air tanah yang berlebih. Tentunya kita melakukan manajemen yang betul di dalam mengelola air tanah ini. Kemudian juga tentunya juga perencanaan yang baik di dalam pengembangan kawasan itu juga diperlukan. Jadi perencanaan yang memang sesuai dengan data-data yang ada, basisnya kemudian kita kembangkan untuk lebih waspada, lebih aware, lebih memitigasi terhadap potensi terjadinya bencana di masa mendatang. Jadi seperti sekarang perpipaan di wilayah DKI Jakarta misalnya sudah terpenuhi 60%. Kemudian sudah diprogramkan nanti di tahun 2030 itu paling tidak 100% sudah bisa dipenuhi. Walaupun tadi disampaikan Pak Fajar masih ada beberapa titik-titik lemah yang harus kita tutup seperti kebocoran dan lain-lain. Tapi itu sudah direncanakan. Artinya kita optimis menuju ke sesuatu yang lebih baik. Tadi saya sampaikan juga bahwa dalam upaya konservasi air tanah juga kita lakukan sekuat mungkin.
untuk tahun 2020 kita sudah melakukan konservasi paling tidak 74%. Jadi kalau permintaan untuk pengusahaan itu 100%, kita konservasi sudah 74%. Jadi artinya itu hampir 2/3 dari permintaan sudah kita saring sesuai dengan kapasitas dari lapisan yang mengandung air tanah tentunya. Nah, di situ kita lebih optimum di dalam memanfaatkan air tanah. Pengendaliannya di sana. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan lain di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri juga sudah pastinya memperhatikan dari isu-isu yang memang nanti mungkin terjadi terkait dengan potensi bencana ini. Ini segala upaya sudah kita lakukan. Untuk penanggulangan banjir misalnya untuk tahun 2020 dan 2021 awal ini sudah terlihat ada beberapa tanda-tanda yang bagus. Artinya untuk 2021 misalnya di wilayah utara Jakarta genangan sudah tidak banyak. Yang terjadi adalah di daerah hulu misalnya. Nah, ini juga salah satu solusi yang sudah bisa kita inikan bahwa ini ada harapan lah ke sana ya, ada harapan. Kemudian di dalam penanganan subsiden sendiri kita sudah juga berupaya. Nah, tinggal di climate change. Climate change ini nanti faktor-faktor yang berpengaruh. Seperti misalnya kita harus melakukan penelitian-penelitian secara intensif untuk masalah climate change ini. Ini belum terlalu populer ya Pak Fajar untuk wilayah kita. Jadi tapi untuk peneliti sudah banyak ketertarikan ke sana. Nah, tinggal bagaimana kita memfasilitasi para peneliti. Kemudian juga kita bisa melakukan langsung penerapan bagaimana sih hasil dari penelitian itu terhadap wilayah-wilayah yang memang rentan, tidak hanya Jakarta misalnya. Nah, untuk Jakarta sendiri kita sudah belajar banyak juga dan tentunya tadi disampaikan mungkin kita bisa belajar juga dari daerah lain yang memang atau wilayah lain bahkan di luar di sana yang memang mempunyai sukses story yang sudah lebih bagus. Tapi memang kita banyak parameter yang harus kita jadikan sebagai konsideran di dalam memitigasi terjadinya bencana baik rob ataupun banjir yang memang diakibatkan oleh climate change ataupun subsiden di wilayah Jakarta ini. Tapi sampai saat ini pemetaannya sudah ada. Ya. Pemerintah Jadi, sudah memiliki pemetaan ataupun perencanaan untuk hal itu. Ya. Untuk mengenai air tanah, boleh saya sampaikan bahwa untuk air tanah ini kita lakukan pemetaan setiap tahun. Jadi pemetaan kondisi air tanah, kualitas dan kuantitas air tanah di wilayah cekungan air tanah Jakarta ini kita lakukan setiap tahun. Bahkan 2 kali kita setiap tahun dan ada 220 titik yang kita pantau setiap tahunnya. Kemudian untuk perubahan muka tanah sendiri juga banyak peneliti dan juga kami juga melakukan pemantauan itu dan selalu kita update setiap tahun dan itu kita jadikan sebagai bahan-bahan masukan untuk pengambilan kebijakan. Artinya kita sudah ke arah sana. Kemudian nanti di dalam perencanaan kita sudah mengimplementasikan beberapa hal, membangun beberapa patok-patok atau beberapa sumur yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk pemantauan. Ya, di DKI ini paling tidak sudah ada 5 titik pemantauan untuk subsiden sendiri yang secara real time bisa kita lihat hasilnya. Kemudian juga di tempat lain. Nah, ini tentunya menjadi bukan awal ya, ini satu bagian dari proses di sana di mana kita menuju ke implementasi bagaimana kita menghadapi potensi ancaman terjadinya bencana ini di samping tadi penyiapan infrastruktur, kemudian perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan kita kembangkan, kemudian juga bagaimana kita mengedukasi juga masyarakat dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai potensi bahaya ini. Baik. Demikian. Memang ini kalau kita berbicara mengenai penelitian dan juga perencanaan dari pemerintah sepertinya memang sudah dilakukan pada saat ini. Nah, kita akan bahas mengenai bagaimana saat ini peran dari masyarakat dan apa yang bisa kita harapkan dari masyarakat untuk bisa memberikan kontribusi positifnya terhadap pencegahan Jakarta tenggelam di 2030 nantinya. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Atau Tidak, pemirsa, tadi sudah dibahas mengenai bagaimana apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi Jakarta tenggelam di 2030 walaupun memang
sepertinya kalau Pak Heri tadi katakan tidak akan secepat itu di 2030 ya, tetapi potensinya ada. Tetapi sampai saat ini juga sudah berbagai upaya dilakukan seperti pembangunan infrastruktur dengan cara pembangunan tanggul-tanggul, kemudian juga harus dilakukan juga substitusi air tanah, pengambilan air tanah, kemudian juga sudah dilakukan konservasi air tanah dan juga harus ada kepedulian dengan adanya perubahan iklim atau climate change. Nah ini Pak Fajar sebagai masyarakat ini apa sih yang harus kita lakukan? Itu perannya apa saja? Apakah kita memang harus ikutan gitu membangun tanggul atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Tasya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya dengan sangat baik ya dalam diskusi ini. Jadi memang ada beberapa catatan ya, kita lihat bahwa bagaimana caranya mengatasi dari masuknya air laut yang terus ke daratan ya. Jadi kalau mungkin masyarakat mengenalnya dengan istilah banjir rob ya. Jadi pendekatannya jangan terlalu mengandalkan pemerintah saja. Memang pemerintah kerja keras, saya lihat ya tadi Pak Isto sudah cerita membangun tanggul segala macam, tapi sebenarnya kita bisa yang pertama adalah memahami ya bahwa fenomena ini memang ada ya dan harus hati-hati. Kalau tidak kita akan rugi sendiri, kita semua sebagai masyarakat akan rugi. Jadi kita mulai memahami dan ada dua konsep ya. Jadi tadi yang dibicarakan adalah konsep mitigasinya, ya pencegahannya bagaimana. Ya sebenarnya selain tanggul, kita mulai berpikir mengenai mangrove ya. Bagaimana kembali memangrovkan daerah pantai kita, karena memang pada awalnya itu adalah historinya dominannya daerah pantai utara Jawa itu adalah daerah rawa ya, mangrove ya. Dan ini cukup efektif. Jadi masyarakat kita bisa mulai ya, daerah pesisir, cobalah di daerah-daerah yang memang potensi untuk dikembangkan sebagai mangrove, kita coba kembangkan ya ekosistem mangrove di sini karena ini cukup efektif. Tapi satu catatan bahwa mangrove itu nggak akan tahan kalau ya daerah terbuka, arusnya besar atau terlalu banyak pencemaran dari darat. Jadi memang ini juga kita harus memulai budaya bersih ya, jangan mengotori sungai-sungai kita karena pencemaran yang hebat ini juga akan memberikan dampak ya, sehingga kalau tadi pendekatannya hanya struktural itu mungkin bisa jadi masalah karena tadi sudah dijelaskan bahwa belajar dari negara-negara lain yang punya seawall ini maintenance-nya, biaya perawatannya akan sangat mahal. Ya, jadi pertanyaannya nanti kalau misalnya retak, siapa yang mau nambal dan uang yang mana? Karena tidak akan murah itu pasti. Ya, jadi pemerintah bukan hanya membangunnya saja itu harus berbicaranya, tapi bagaimana merawatnya sampai 50 tahun tadi. Jadi kalau perlu udah punya dana abadi ya sampai 50 tahun nih, Pak Heri ya. Mungkin, jadi sebelum membuat, karena kalau tidak nanti malah retak, tidak terawat, dan itu jebol, itu jadi bencana lagi buat warga Jakarta. Jadi itu mungkin salah satu note kenapa ada beberapa yang keberatan ya dengan DNC Wall. Ya karena memang biayanya harus disiapkan tuh sampai maintenance 50 tahun ke depan. Ya, itu harus sudah ada skenarionya, jangan cuma hanya membangun. Ya, jadi mungkin itu. Tapi sebenarnya kita juga bisa belajar mitigasi yang lain. Tadi tanggul-tanggul sudah dibangun, ya itu adalah yang struktural mitigasinya. Kita bikin mitigasi yang natural ya, yang alami. Jadi coba dikembangkan lagi, dijaga lagi lahan pesisir kita, kemudian dari daratnya juga dijaga ya, jangan terus mencemari ke pesisir karena nanti akhirnya makin tidak berkembang. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi ini melibatkan kita semua. Tapi ya awalnya memang harus seluruh lapisan masyarakat sadar dan sepakat bahwa ini harus diatasi. Itu mungkin batasnya. Ini nanti akan dampaknya atau pengaruhnya itu akan memang menunda saja ataukah memang kalau dilakukan secara konsisten dan terus-menerus ini akan bisa mencegah? Ya, jadi yang tadi ya pertama saya bicara adalah mitigasi. Mitigasi pada konsepnya mencegah, Mbak. Seperti itu gitu. Jadi kalau memang itu nanti akan menunda, ya misalnya hanya menunda, maka masuk ke skenario adaptasi. Ya, belajar bagaimana kita beradaptasi di sini. Jadi misalnya kalau bicara Jakarta akan naik terus muka air lautnya, maka kita mungkin bicara mengenai waterfront city. Ya, jadi beberapa daerah memang kita tenggelamkan, kasarnya seperti itu. Kan bisa membangun yang seperti itu konsepnya. Ya, jadi mungkin seperti belajar dari Venezia lah. Venezia Italia kan dia bikin kanal-kanal di situ. Iya, ini saya akan menanyakan ke semuanya nih, apakah tepat bagi pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap hal ini pada saat ini di tengah pandemi? Karena sebenarnya kan 10 tahun ini bukan jangka waktu yang lama ya. Kalau kita jalani ini juga 10 tahun juga akan sampai kita di 10 tahun, di mana ini akan diprediksi tenggelam. Apakah kita, menurut Anda pemerintah perlu memberikan perhatian, prioritas perhatian pada saat ini? Silakan Pak Heri. Ya, tentunya kalau kita berbicara hal ideal ya, harus diperhatikan ya.
Tetapi saya tidak tahu pemerintah punya uang sebanyak apa gitu ya. Karena nanti ada prioritas ya. Jadi itu akan kembali lagi ke pemerintah, dan saya rasa pemerintah juga sudah paham lah ya bahwa ini harus diperhatikan, tetapi nanti ada yang harus didulukan. Nah, itu sudah ada ininya, sudah ada hitung-hitungannya lah, kita percayakan ke pemerintah ya. Jadi kita berbicara realita lah sekarang ya. Jadi kan kalau kita memaksakan ternyata ada hal yang di urgent juga, itu salah gitu ya. Jadi mungkin kita juga harus lebih pandai untuk lebih bijaksana dalam melihat sesuatu ya. Jadi apa ya, akhirnya ya bisa no comment juga. Ya itulah, percayakan ke pemerintah kalau saya ya saat ini ya, untuk saat ini. Baik, silakan Pak Isnu. Iya, jadi pemerintah ini kan memang harus memperhatikan semua aspek, walaupun memang ada aspek prioritas di mana yang harus didulukan. Tapi seperti disampaikan bahwa memang isu ini adalah isu global yang memang terjadi, bahkan sekarang pun saat ini proses itu juga terjadi. Dan ini jangka waktunya juga cukup lama, dan itu harus diperhatikan dari awal. Dan kita cukup patut bersyukur juga kemarin kita mendengar juga bahwa sampai Ibu Menteri Keuangan juga sudah memberikan perhatian, bahwa menyatakan bahwa ada bahaya yang juga tidak kalah seriusnya, termasuk di dalamnya ini climate change ini ya, global climate change ini. Nah, tentunya itu menjadi prioritas juga kalau dalam bacaan kita dari aspek pemerintah tentunya. Dan tentunya Bapak Presiden juga sudah pernah menyatakan bahwa ancaman mengenai Kota Jakarta sendiri akan tergenang itu juga sudah ada. Tentunya itu juga menjadi perhatian. Nah, untuk itu saya berpikiran bahwa pemerintah sudah memperhatikan itu. Kemudian apa yang kami lakukan di Badan Geologi Kementerian SDM juga sudah memperhatikan. Kami paling tidak sudah dari tahun 80-an sudah melakukan penelitian juga. Kemudian realisasinya dari tahun 2015 kemarin kita sudah membuat Balai Konservasi Air Tanah di sini yang salah satunya untuk menjaga itu. Nah, kemudian terkait dengan kondisi sekarang masa pandemi, tentunya itu juga menolong. Kemarin Pak Fajar juga melakukan penelitian apa pengaruhnya penggunaan air tanah terhadap korelasinya dengan masa pandemi ini ya Pak Fajar. Itu bagus. Artinya kita bisa meletakkan beberapa prioritas, tetapi dalam jangka, kita harapkan pandemi ini berlangsung dalam jangka waktu yang pendek, selesai, sehingga nanti concern kita terhadap global climate change juga semakin besar. Saat ini concern kita tetap ada. Di pemerintah ada, di para akademisi juga ada, para peneliti juga ada tentunya. Nah, ini kita harapkan bisa berjalan bersama sehingga nanti kita bisa mengurangi, paling tidak kalau remnya sekarang ya saya tidak mengatakan kurang ya, tapi mungkin dalam masa pandemi ini konsentrasi kita agak terbagi. Nah, nanti berikutnya setelah masa pandemi semoga kita semakin serius, bisa lebih bersama-sama menekan laju efek daripada climate change ini ya. Jadi kita bisa memitigasi dari awal, sebaik-baiknya kita lebih awal memitigasi itu. Baik, silakan Pak Fajar, terakhir singkat saja dengan kesimpulannya. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu ke depannya? Ya, terima kasih Mbak Tasya. Jadi ancaman ini nyata ya, betul, datanya ada, kenyataannya di lapangan ada. Tetapi mungkin jangan kita hanya mengandalkan pemerintah ya, karena ini negara kita adalah milik kita bersama. Jadi partisipasi seluruh masyarakat sebenarnya sangat diharapkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita ingin berpartisipasi tentu kita harus tahu persis ya apa yang kita hadapi. Nah, ini yang mungkin menjadi note ya. Jadi dengan talk show seperti ini sangat baik sekali ya. Terima kasih ya. Ya, kita selalu titip ke media untuk mencerdaskan bangsa. Jadi supaya masyarakat tuh tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Jadi perubahan iklim ini bukti-buktinya ada ya, meskipun nanti proyeksi ke depannya masih sangat debatable ya, sangat berdebat, masih kita belum tahu. Ya memang karena kita sama-sama nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi ya kita sudah melakukan berbagai upaya ya, seperti RUN GRK, gerakan rumah kaca, ya, menjaga kebersihan di sekitar kita, itu adalah hal-hal yang sederhana. Ya, mulai membuat konservasi ya, untuk yang tinggal di daerah sepantaran sungai atau pesisir, ya, dan melihat mengamati juga seperti ini. Jadi memang perubahan muka air laut, terus catat itu memang ada ya. Jadi apa yang disinyalir oleh Presiden Joe Biden itu benar adanya, bahwa memang ada perubahan muka air laut, dia naik terus ya di sini, tapi memang tidak sebesar yang digembar-gemborkan dan dikhawatirkan masyarakat ya. Jadi seperti istilah tenggelam ini harus dicerdaskan ya, karena mungkin di lapisan masyarakat mereka akan berpikir bahwa
yang namanya tenggelam tuh ya di atas kepala mereka. Gitu. Nah, ini kan harus hati-hati. Padahal kalau kita bicara dalam bahasa ilmiahnya, kami disebutnya inundasi ya, genangan. Jadi bagaimana genangan banjirop ini terus terjadi. Jadi ini yang mungkin harus dicerdaskan, saya kira. Jadi kita harus paham apa yang kita hadapi ke depan, ya, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Baik. Saya seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Heri Andreas, Pak Fajar Lubis, Pak Isnu Hajar Sulistiawan telah hadir pada malam hari ini. Pemirsa, apapun yang terjadi kita tentunya harus siap dan tentunya minimal sudah memiliki bekal antisipasi. Yang terpenting dari itu semua, apakah kita mau peduli agar lingkungan lestari. Saya Tasya Felder undur diri, ya atau tidak akan kembali pekan depan. Terima kasih, sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.